Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih bisa diberi nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan kita dapat berkumpul pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Fahril dari program studi Pendidikan Komputer dan Kewirausahaan Terpadu 1 tahun jurusan Office Administration. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan Sistem Informasi Akuntansi saya yang berjudul Aplikasi Akuntansi berbasis Microsoft Access dengan studi kasus transaksi jasa pada Yuba Sablon. Kita menuju ke transaksi master detail. Di sini saya menggunakan nomor 23 karena saya sudah mengisi data sebanyak 23 kali. Lalu saya menggunakan button Q untuk menampilkan soal. Di sini saya akan membaca soalnya. Tuan Yuba menyetorkan uang tunai sebesar 50 juta ke rekening Bank BCA milik Yuba Sablon sebagai modal awal usaha. Sedangkan analisisnya aset Bank BCA kodenya 1101 bertambah di debit sebesar 50 juta. Sedangkan lawannya ekuitas modal pemilik kodenya 31100 bertambah di kredit sebesar 50 juta rupiah. Lanjut untuk mengisi soal yang ke-24. Lalu kita klik button Q untuk menampilkan soal. Di soal yang ke-24 ditarik uang tunai dari Bank BCA sebesar 5 juta untuk mengisi saldo kas utama. Analisanya, kas utama dengan kode 1100 bertambah di debit sebesar 5 juta. Sedangkan lawannya Bank BCA dengan kode akun 11101 berkurang di kredit sebesar 5 juta. Setelah itu kita mengisi data. Langsung saja kita cari di button sini untuk mencari kas utama dengan kode 1100 sebesar dia bertambah di debit sebesar 5 juta. Lalu lawan dari kas utama yaitu Bank BCA dengan kode 1101. Dia bertambah di kredit sebesar 5 juta. Lalu kita save. Langsung saja menuju ke soal 26. Lalu jangan lupa menekan tombol Q untuk menampilkan soal. Membayar sewa ruko untuk masa 1 tahun ke depan sebesar 12 juta menggunakan transfer BCA. Analisisnya aset sewa dibayar di muka dengan nomor akun 11400 bertambah di debit sebesar 20 juta. Sedangkan lawannya Bank BCA dengan akun 11101 berkurang di kredit sebesar 12 juta. Sini saya akan mengisi datanya di detail dengan nama akun sewa dibayar di muka. Kita cari di sini sewa dibayar di muka, lalu dia bertambah di debit sebesar 12 juta. Sedangkan lawannya Bank BCA
bertambah di kredit sebesar 12 juta. Lalu kita save-nya. Saya akan mengisi soal yang ke-27. Kita tekan button Q untuk menampilkan soalnya. Membeli peralatan sablon, mesin head press dan printer DTF seharga 15 juta dibayar tunai lewat transfer Bank BCA sebesar 7 juta. Sisanya akan dibayar kemudian menjadi utang usaha. Nah, di sini jurnalnya ada 3, yaitu peralatan kantor dengan kode akun 12100 bertambah di debit sebesar 15 juta. Yang kedua, Bank BCA dengan kode akun 1101 berkurang di kredit sebesar 7 juta. Sedangkan jurnal yang ketiga, utang usaha dengan kode akun 21100 bertambah di kredit sebesar 8 juta. Langsung saja saya akan mengisi datanya dengan jurnal yang pertama, yaitu peralatan kantor. Bertambah di debit sebesar 15 juta rupiah. Lalu jurnal yang ketiga, yaitu Bank BCA. Bertambah di kredit sebesar 7 juta. Lalu jurnal yang ketiga, yaitu utang usaha. Bertambah di kredit sebesar 8 juta rupiah. Jangan lupa kita save. Lalu kita tambahkan soal berikutnya. Langsung saja kita menuju ke soal yang ke-28. Untuk menampilkan soal, kita klik button Q. Soalnya, membeli perlengkapan sablon, cat tinta, film, screen, dan bahan kimia pengafdruk secara kredit dari toko warni sebesar 4 juta rupiah. Di sini ada analisisnya aset, karena dia masuk di perlengkapan kantor dengan kode akun 11300 bertambah di debit sebesar 4 juta rupiah, dan lawannya masuk di kewajiban karena utang usaha dengan kode akun 21100 bertambah di kredit sebesar 4 juta rupiah. Langsung saja saya akan mengisi datanya dengan kode akun 11300 bertambah di debit sebesar 4 juta rupiah. Lalu lawannya utang usaha bertambah di kredit sebesar 4 juta rupiah. Lalu kita save saja menuju ke soal yang 29. Lalu kita tekan button Q untuk menampilkan soal. Lalu kita tekan button Q untuk menampilkan soal. Di sini soalnya membayar premi asuransi kebakaran untuk tempat usaha sebesar 2.400.000 untuk jangka waktu 1 tahun menggunakan transfer Bank BCA. Sedangkan analisanya, asuransi dibayar di muka dengan kode akun 11500 bertambah di debit sebesar 2.400.000, sedangkan lawannya Bank BCA 11101 berkurang di kredit sebesar 2.400.000. Tentu saja saya mengisi datanya
di bagian detail. Di sini kode akun dengan kode akun 11500. Kita cari di sini dengan kode akunnya 11500. Ini sebesar 2.400.000. Sedangkan lawannya Bank BCA bertambah di kredit. Lalu kita save. Langsung saja kita menuju ke soal yang 30. Dengan menekan button Q untuk menampilkan soal. Di sini soalnya menyelesaikan jasa sablon kaos komunitas motor senilai 8.500.000. Pelanggan langsung membayar lunas via transfer Bank BCA. Di sini analisanya aset karena dia Bank BCA dengan kode akun 1101 bertambah di debit sebesar 8.500.000. Pendapatan jasa umum dengan kode akun 41100 bertambah di kredit sebesar 8.500.000. Langsung saja saya akan menambahkan datanya di detail dengan kode akun 1101 bertambah di debit sebesar 8.500.000. Sedangkan lawannya yaitu pendapatan jasa umum dengan kode 41100 bertambah di kredit sebesar 8.500.000. Langsung saja kita save. Ke soal yang ke-31. Jika ingin menampilkan soal, kita mengklik button Q. Di sini saya akan membacakan soalnya. Membayar biaya iklan di media sosial Instagram dan Facebook sebesar 1.200.000 menggunakan dana kas utama. Analisisnya beban pemasaran dan iklan dengan kode akun 51500 bertambah di debit sebesar 1.200.000. Lawannya kas utama dengan kode akun 11100 berkurang di kredit sebesar 1.200.000. Saya akan menambahkan datanya di bagian master detail dengan kode akun 51500 sebesar 1.200.000. Dia bertambah di debit. Dan lawannya kas utama dengan kode akun 11100 sebesar 1 juta bertambah di kredit. Lalu kita save. Soal berikutnya yaitu soal yang ke-32. Untuk menampilkan soal, jangan lupa klik button Q. Di sini
Saya akan membacakan soalnya dengan menyelesaikan pesanan sablon seragam karyawan PT Sukses Abadi senilai 12 juta. Atas transaksi ini PT Sukses Abadi membayar 5.500.000 secara transfer Bank BCA, sedangkan sisanya dilunasi di akhir bulan. Di soal ini jurnalnya ada 3, yaitu Bank BCA dengan kode akun 11101 bertambah di debit sebesar 5 juta rupiah. Lalu jurnal yang kedua, piutang usaha dengan kode akun 11200 bertambah di debit sebesar 7 juta rupiah. Lalu jurnal yang ketiga, pendapatan jasa umum dengan kode akun 41100 bertambah di kredit sebesar 12 juta. Langsung saja saya akan mengisi datanya. Di sini kita cari dengan kode akun 11101. Di debit sebesar 5 juta rupiah. Lalu kita cari lagi piutang usaha dengan kode akun 11200 bertambah di debit sebesar 7 juta rupiah. Lalu jurnal yang ketiga, pendapatan jasa umum dengan kode 41100 bertambah di kredit sebesar 12 juta rupiah. Lalu kita save. Langsung saja kita menuju ke dashboard. Apa itu dashboard? Dashboard adalah ringkasan transaksi. Di sini saya mengambil 4 bagian, yaitu kas, piutang, utang usaha, persediaan barang dagang. Karena ini inti dari perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya kita menuju ke bagian master data. Bagian ini berfungsi untuk mencatat informasi umum transaksi yang sifatnya tunggal. Di sini terdapat fleet untuk nomor bukti transaksi, tanggal, dan keterangan ringkasan, misalnya pembayaran gaji atau penerimaan pendapatan sablon. Di sini saya menambahkan button add untuk menambahkan data, delete untuk menyimpan, save untuk delete untuk menghapus data, save untuk menyimpan data, dan button preview record dan next record. Selanjutnya kita menuju ke laporan yang kedua, yaitu laporan buku besar. Jika neraca saldo hanya menampilkan ringkasan akhir akun, maka buku besar ini menyajikan riwayat detailnya. Di dalam aplikasi ini, pengguna tinggal memilih kode akun melalui filter, dan sistem akan langsung menyajikan mutasi debit kredit secara kronologis berdasarkan tanggal transaksi. Sebagai contoh, pada akun kas kita bisa melacak dengan jelas dari mana saja aliran uang masuk Yuba Sablon dan digunakan untuk belanja operasional apa saja selama satu periode ini. Langsung saja kita menuju ke laporan yang ketiga, yaitu laba rugi. Laporan ini secara otomatis menyelesaikan antara seluruh pendapatan jasa sablon dengan beban operasional yang terjadi. Pada layar terlihat total pendapatan Yuba Sablon sebesar 28 juta dikurangi total beban sebesar
8.350.000. Hasil akhir menunjukkan bahwa Yuba Sablon mendapatkan laba bersih sebesar 19.650.000. Langsung saja kita menuju laporan yang kelima. Sebagai puncak dari siklus akuntansi, aplikasi ini adalah laporan neraca. Laporan ini menyajikan potret dua sisi keuangan Yuba Sablon yang terbagi menjadi dua sisi utama. Di sisi kiri terdapat kelompok aset atau aktiva yang meliputi kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dengan total sebesar, di sini total aset sebesar 110.950.000. Di sisi kanan terdapat kelompok kewajiban modal akhir dengan total sebesar 110.950.000. Kedua sisi ini menunjukkan sebuah angka yang sama persis atau balance, yang menandakan bahwa aplikasi ini telah sukses menerapkan persamaan dasar akuntansi secara utuh dan sistematis. Terdapat pengambilan pribadi sebesar 1.500.000 dan modal pemilik 50 juta. Ikhtisar laba rugi 19.650.000 dan total akhirnya 68.150.000. Kenapa 68.150.000? Karena modal pemilik dikurangi ikhtisar laba rugi. Modal pemilik jumlahnya 50 juta dikurangi ikhtisar laba rugi sebesar 19.650.000 sehingga menghasilkan 68.150.000 rupiah. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, dari seluruh rangkaian presentasi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa aplikasi akuntansi berbasis Microsoft Access ini terbukti mampu menyederhanakan siklus pembukaan pada usaha Yuba Sablon, mulai dari pencatatan transaksi yang interaktif dan aman dari risiko tidak seimbang lewat form master detail hingga penyajian 5 laporan keuangan utama secara otomatis dan real time. Aplikasi ini harapan dapat menjadi langkah awal digitalitas UMKM agar pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan, akurat, dan akuntabel demi kemajuan bisnis ke depan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.